Ibadah Keluarga GKJ Pekalongan, Minggu 13 September 2020, dengan tema Persekutuan yang Saling Memahami. Sebelum kita mulai peribadatan, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita diundang untuk berdiri, menyanyikan KJ 2, bait 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi waktu-Nya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ibadah ini kita kuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk. Ibadah hari ini mengambil sebuah tema, yaitu persekutuan yang saling memahami. Kiranya melalui ibadah ini kita ditolong oleh Tuhan Allah untuk terus memperjuangkan, membangun persekutuan yang saling memahami, agar tercipta suasana damai sejahtera senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita kembali memuliakan Allah dengan menyanyikan lagu Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu.
kita masuk dalam doa pertobatan. Saya hantarkan. Terpujilah Allah Bapa yang kami senantiasa sembah dalam nama Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang seringkali terjatuh dalam dosa. Bahkan kami sering mengeraskan hati kami dalam dosa. Ampunilah kami yang lemah ini, Bapa. Bimbinglah kami agar senantiasa kami bisa bertumbuh bersama dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang saling memahami. Terima kasih Bapa. Amin. Kita masuk pada nyanyian pertobatan KJ 364 bait 1 dan 2. Saudara-saudara diundang untuk bersama-sama berdiri. Setelah kita menyerahkan dosa-dosa kita kepada Allah, Allah berkenan memberikan anugerah pengampunan dosa. Kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19 menegaskan kepada kita sekalian bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mika 7 ayat 18 dan 19. Beginilah bunyinya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudara-saudara, demikianlah Allah yang diyakini oleh Mika yang menghapus dosa dan pelanggaran kita sebagai umatnya. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita diajak untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Mari kita sambut dengan nyanyian Firman-Mu ku pegang selalu. Firman
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk kembali. Mari berdoa menyambut firman Tuhan. Ya Allah, kami ingin memegang firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya bahwa hanya dengan menuruti firman-Mu lah kehidupan kami akan menuju ke jalan yang benar. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa memahami, merasa-rasakan, dan terlebih dari itu mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan. Kami bersyukur jika dalam ibadah ini ada kesempatan bagi kami untuk sejenak meresapi firman-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita simak bersama pembacaan Alkitab dari surat Roma. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Beginilah bunyinya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena
ada tertulis, "Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, alat musik yang baru saja kita dengarkan ini adalah bagian dari gamelan yang bernama gender. Bukan gendar nggih, menawi gendar menika kan nggih prupuk. Nah, alat musik gender ini adalah alat musik salah satu yang menjadi kesukaan saya. Seringkali ketika tidak bisa tidur, saya nyetel YouTube musik gamelan, lalu biasanya hati saya akan merasa lebih tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Nah, saudara, alat musik gamelan ini ada banyak, dan dalam seni nabuh gamelan, yang paling penting bukanlah kemampuan atau skill dari para wiyogo atau penabuh gamelan itu. Memang keterampilan dan kemampuan menabuh tentu sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kemampuan para wiyogo itu saling mendengar para penabuh yang lain, saling memahami, sehingga tercipta sebuah keharmonisan atau keselarasan. Saya menika laras pelok menapa dene laras slendro, ingkang baken ingkang wigati inggih menika kedah laras atau harmonis. Kapan seorang wiyogo mulai memukul, kapan dia berhenti, kapan dia memukul dengan keras, dengan lembut, dengan cepat, dengan lambat, itu semua membutuhkan rasa. Demikianlah alat musik gamelan kemudian menjadi sesuatu yang sangat indah dan sangat luar biasa. Bahkan dipelajari di berbagai macam universitas di luar negeri karena saking hebatnya dan saking indahnya alat musik gamelan ini. Nah, saudara-saudara, dari alat musik gamelan yang isinya berbeda-beda, yang beragam, yang bunyinya juga tidak sama ini, bisa tercipta sebuah harmoni yang indah dan bisa menyentuh jiwa. Dari situ kita bisa belajar tentang apa yang menjadi tema kita pada ibadah hari ini, yaitu persekutuan yang saling memahami. Mengapa tema ini menjadi penting? Terutama karena dalam hidup persekutuan, entah itu persekutuan bernama keluarga, entah itu persekutuan bernama gereja, entah tetangga, entah masyarakat, ada banyak sekali perbedaan, ada banyak sekali keunikan yang jikalau bisa diolah dengan sebaik-baiknya bisa menghasilkan lantunan suara yang indah seperti gamelan. Namun jikalau persekutuan itu, komunitas itu gagal dikelola dengan baik, meskipun orang-orangnya itu sangat pintar, sangat canggih, mungkin tidak akan tercipta harmoni. Ya seperti para wiyogo gamelan menawi anggenipun nutuk menika sak penake dhewe, nggih mboten sae kapireng.
Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai bagaimana kita mencoba membangun sebuah persekutuan yang saling memahami, karena itulah kunci keharmonisan. Rasul Paulus pernah mengembalakan jemaat di kota Roma. Kota Roma adalah kota yang sangat ramai, dan di sana ada sangat banyak orang yang pintar, di sana ada sangat banyak orang dengan potensi yang luar biasa, dengan keunikan. Termasuk jemaat Kristen di kota Roma juga punya banyak keunikan dan perbedaan. Rasul Paulus mencoba menasihati agar hidup mereka lebih selaras. Keunikan itu misalnya tercermin dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima dari surat Roma pasal 14. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja, misalnya. Ayat 5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Nah, saudara-saudara, dari dua ayat tadi muncul dua perbedaan yang berangkat dari dua latar belakang. Orang-orang Kristen di Roma terdiri atas orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, namun juga banyak yang menjadi Kristen, mereka tidak berasal dari kaum Yahudi. Karena perbedaan latar belakang itulah kemudian mereka punya pemahaman yang juga tidak sama. Masih ada yang ngugemi adat istiadat nenek moyang, misalnya Yahudi, yang menganggap ada makanan yang haram, ada makanan yang halal. Masih ada orang yang menganggap ada hari baik, ada hari yang tidak baik. Ini kan mirip dengan orang-orang Jawa gitu ya. Menawi badhe kagungan kersa menika biasanipun milih dinten ingkang sae. Nah, itu harus ada hitung-hitungan begitu ya. Karena dianggap ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. Nah, perbedaan soal haram halal makanan, perbedaan pendapat soal apakah ada hari yang baik atau semua hari sama saja, itu waktu itu menjadi keributan yang tersendiri di jemaat di kota Roma. Rasul Paulus menasihati mereka supaya menjadi warga gereja yang tidak usah rebut benar, yang tidak usah memaksakan kehendak dan pendapatnya, tetapi mereka diajar untuk mencoba saling mendengarkan dan saling memahami. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih percaya ada makanan yang haram dan halal karena masih terpengaruh oleh latar belakang keyahudian mereka, ya tidak apa-apa, biarlah mereka hidup dengan sukacita meskipun harus dengan menjalankan ritual atau adat istiadat itu. Jikalau masih ada orang yang percaya ada hari baik dan hari yang tidak baik, ya tidak apa-apa, tidak usah dipaidu begitu ya. Dengan itu mereka mungkin bisa tumbuh. Nah, bukankah itu merupakan sebuah pelajaran yang penting dalam kehidupan kita saat ini? Ada jemaat yang imannya kuat, ada jemaat yang imannya lemah. Ada jemaat yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah tidak lagi terpengaruh oleh adat istiadat, karena hanya Allah dan hanya di dalam Kristuslah keselamatan itu didapatkan. Namun masih ada orang-orang yang terpengaruh oleh kebiasaan nenek moyang. Jikalau ada perbedaan pendapat, ada perbedaan penghayatan dalam kehidupan bergereja, hendaknya tidaklah menjadi alasan untuk saling menghakimi dan saling menghukum. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 14 tadi. Biarlah Allah yang menilai, manusia itu tugasnya adalah untuk saling menghargai dan saling memahami. Nah, kita semua saudara-saudara hidup dalam persekutuan. Barangkali persekutuan itu bernama keluarga, dan seringkali keluarga juga persekutuan yang berisi berbagai macam perbedaan. Ibarat main gamelan, ada perbedaan alat musik. Wonten kendang, wonten gong, wonten demung, wonten kenong, wonten saron, lan sanes-sanesipun.
ya biarlah itu berbunyi dan bersuara sesuai dengan keunikan masing-masing. Cara mainnya tidak sama, ketukannya tidak sama, nuansanya pun tidak sama. Namun, jikalau dihargai, dimainkan dengan baik, akan menghasilkan suara yang indah. Prinsip itu sebenarnya berlaku juga dalam kehidupan bergereja maupun dalam masyarakat. Tentu tidak mudah membangun persekutuan yang saling memahami karena kita cenderung punya keinginan untuk mengoreksi, untuk membenarkan, apalagi untuk menyalahkan. Dan rasanya cara pandang semacam itu oleh Rasul Paulus diminta untuk ditinjau kembali. Jangan-jangan langkah pertama yang perlu kita tempuh adalah saling mendengarkan. Seperti pemain gamelan itu harus saling mendengarkan pemain yang lain, sehingga dia tahu perannya apa, kapan dia mulai memainkan alat musiknya, kapan dia berhenti. Nah, dengan rasa itu bisa saling paham satu sama lain, bahkan tanpa aba-aba pun dengan mengalir gamelan bisa dikumandangkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap persekutuan ada berbagai macam keunikan, ada berbagai macam keragaman yang ada, termasuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka mari kita menghargai setiap keunikan dengan sebaik-baiknya. Langkah pertama sebelum kita menilai dan memahami adalah kita mencoba memahami. Mengapa? Setiap orang perlu dipahami, setiap orang perlu dimengerti. Bahkan orang yang paling jelek di mata kita, orang yang paling jahat di mata kita, orang yang di mata kita itu orang yang paling kurang ajar misalnya, kalau kita belajar memahami dan berempati, niscaya kita akan berhenti untuk buru-buru memberikan penilaian atau penghakiman. Namun kita bisa berdialog dengan perasaan, dan hasilnya adalah sebuah dialog yang sehat, saling memahami dan saling menghargai satu sama lain. Kiranya Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup saling memahami satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan kita di tengah persekutuan akan menjadi semakin indah. Mari belajar memahami mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengambil saat hening sejenak dan kita masuki saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari bersama menghadap Tuhan menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sampai dengan hari ini berkat-Mu terus melimpah. Kami rasakan betul dalam kehidupan kami setiap hari. Di saat kami mengingat kehidupan kami di tengah keluarga, Allah menghadirkan persekutuan yang saling mengasihi dan saling memahami. Kami pun bisa hidup dengan rukun di tengah keluarga,
semata-mata karena berkat yang Tuhan anugerahkan. Maka ya Allah, ajarlah kami mewujudkan kehidupan rumah tangga kami sebagai persekutuan yang saling memahami. Meskipun di antara kami ada begitu banyak perbedaan, namun kiranya tidak membuat kami terpecah belah, namun membuat kami semakin mengasihi dan semakin memahami satu sama lain. Mampukanlah kami sebagai para orang tua dalam rangka mendidik dan mengasuh anak cucu pemberian-Mu. Kami mohon Allah menganugerahkan kepada kami kebijaksanaan, agar kami mampu menjalankan tugas kami sebagai orang tua yang baik. Ya Tuhan, kami teringat anak kami, cucu kami yang berada dalam masa pertumbuhan, yang menjalankan tugas-tugas sekolah, kuliah, maupun mereka yang sudah bekerja dimanapun mereka berada. Ya Allah, kami selalu yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, namun tangan-Mu akan terus menuntun dan menopang anak cucu kami. Biarlah mereka tumbuh, mengejar impian masa depan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Untuk anak-anak kami, cucu kami yang menjalani pembelajaran di rumah, kami yakin bahwa Allah memberikan berkat dan penyertaan pula kepada mereka. Ya Tuhan, kami teringat orang tua kami, saudara kami, anak kami yang sedang mengalami sakit dimanapun mereka dirawat. Allah akan menjadi sumber kekuatan dan pemulihan bagi mereka sekalian. Dan pergumulan kami di tengah keluarga, kami serahkan kepada Allah, meyakini bahwa berkat-Mu akan terus tercurah. Ya Tuhan, menghayati tema persekutuan yang saling memahami, kami juga teringat persekutuan kami di dalam gereja. Allah menempatkan kami dalam persekutuan yang saling membangun. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup saling melayani dan bekerjasama dengan baik. Sekalipun ada berbagai perbedaan, pandangan dan pendapat, kiranya gereja kami dapat terus utuh, terus bersatu, dan bahu-membahu melayani Engkau saja. GKJ Pekalongan dengan berbagai macam tantangan pelayanan, kami serahkan kepada Allah, kiranya Engkau terus memberikan penyertaan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan yang diemban oleh Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan, mulai dari PAUD hingga SD. Kami yakin dan percaya bahwa Allah memberikan berkat dan penyertaan kepada mereka agar tidak menyerah, agar terus berharap bahwa Tuhan akan terus menyertai YPM Pekalongan. Ya Tuhan, kami pula teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah bermasyarakat, dimanapun Allah menempatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, karena Allah menghendaki kami berkarya sebagai saksi-saksi-Mu, agar kami bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab, bermasyarakat dengan harmonis bersama dengan mereka yang berbeda iman, berbeda golongan, berbeda suku dengan kami. Kami percaya bahwa Allah menganugerahkan kepada kami kemampuan untuk hidup secara bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pergumulan bangsa negara kami Indonesia, terkhusus di tengah masa-masa sulit semasa pandemi COVID-19 ini. Allah yang akan terus menyertai dan memberkati setiap elemen masyarakat, termasuk juga para pemimpin bangsa kami, agar kami semua bisa terus berjuang untuk menempuh perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebaik-baiknya. Sekalipun Indonesia dilanda berbagai macam masalah, namun kami yakin Allah yang akan terus memberikan penyertaan. Ya Tuhan, kami teringat pula orang-orang yang menderita, yang menjadi korban dari pandemi COVID-19. Kami doakan pula tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk merawat dan menjaga kesehatan para pasien. Kami yakin pula bahwa Allah akan terus memberikan berkat dan penyertaan kepada mereka semua. Akhirnya Tuhan, segenap kehidupan kami dalam pergumulan kami masing-masing, kami serahkan kepada Allah, meyakini bahwa ada berkat-Mu yang akan terus tercurah. Sekalipun kami mengalami berbagai macam pergumulan dan kekhawatiran, kami tidak pernah sendirian, karena Allah terus menyertai kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui nomor rekening ataupun melalui kotak gereja yang sudah disediakan. Sebelum kita menghaturkan persembahan pada saat ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Yang demikian firman-Nya. Sebab apakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi kidung pujian, kidung jemaat 393 bait pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan ini dalam doa kami hantarkan. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Tuhan kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami pada hari ini datang bersujud ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan pada hari ini. Tuhan, banyak sekali kekurangan ataupun dosa yang kami lakukan di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, sehingga akan menjadikan bekal bagi kehidupan
kita semua di gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan, untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kejujuran, Tuhan berikan kesabaran, sehingga apapun yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami buat kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 255 bait yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, membangun persekutuan yang saling memahami di dalam Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin.